Shalom, Kak Elia. Suara saya terdengar jelas gak ya? Ada. Jelas ya? Oke, saya mau tanya di Matius 24, Kak. Yang tentang ini ya, Matius 24, mulai dari perikop ayat 29 lah ya. Tapi poinnya sebenarnya saya mau tanya di ayat ke-30. Matius 24 ayat 30. Itu kan perikopnya kedatangan anak manusia kan, perumpamaan tentang pohon ara. Nah yang saya mau tanyakan, berarti kan ini anak manusia ini kan bicara tentang Yesus Kristus kan, kedatangan dia yang kedua kali. Itu yang pertama ayat ke-30 ya, apakah itu menggambarkan tentang kedatangan Yesus. Nah kemudian di ayat ke-32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Nah itu yang saya mau tanyakan, maksudnya apa tentang apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas dan bahwa musim panas sudah dekat? Itu pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan ketiga tentang yang pertama aja aku belum tahu apa. Yang pertama itu ayat 30. Berarti betul gak itu tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Maksudnya anak manusia itu ya? Ya, itu pasti. Okay. Ya, anak manusia Yesus. Oke. Itu udah terjawab ya. Yang ayat 32 Kak, tentang perumpamaan pohon ara itu ranting-ranting melembut dan mulai bertunas. Terus kemudian musim panas sudah dekat, itu berbicara tentang apa ya Kak? Oke. Ya, silakan Timothy. Karena ini kan berkaitan dengan perumpamaan. Yesus memberikan contoh terhadap sesuatu hal yang dapat dilihat. Ada suatu tanda. Maka kalau ada tanda itu akan menunjukkan apa yang akan terjadi. Makanya ayat 33 itu menyempurnakan perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus. Ayat 32, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, ya, ada kata di sini, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi karena apa? Karena musim panas sudah dekat, maka timbullah ya tunas dan juga ranting yang melembut dari pohon ara. Ayat 33 memberikan contoh atau figur yang diberikan dari ayat 32. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, bahwa akan matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Lihat dari ayat 29. Dan bintang-bintang akan berjatuh dari langit. Apa yang akan terjadi? Akan adanya penghakiman dari Dia yang akan datang dari sorga. Akan adanya akhir zaman. Tetapi akhir zaman bagi kita itu adanya pemulihan dari Kristus sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat 32, jangan dilepas dengan ayat 33, bahwa perumpamaan tentang pohon ara yang melembut, yang memiliki tunas, dan bahwa kita tahu bahwa itu musim panas, itu juga memberikan figur yang sama ketika akhir zaman nanti. Ketika Kristus akan datang, orang-orang akan meratapi Dia dan orang-orang akan bersujud di hadapan Dia. Tapi yang meratapi Dia inilah yang nantinya akan dihakimi oleh Allah. Jadi jangan dilepaskan dengan ayat 33 itu ya Pak, jawaban saya. Ya. Oke, jelas. Kalau ayat 34 itu angkatan ini tidak akan berlalu, itu maksudnya bagaimana ya? Gimana Pak? Kalau ayat yang 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Saya juga kalau nggak salah pernah dapat dua tafsiran, tapi yang seingat saya dari ayat 33, ayat 34, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ini berkaitan dengan peristiwa itu ya, sebelum bait suci, keruntuhan bait suci, seingat saya. Seingat saya ya. Karena Kristus sudah dimulaikan sebelum bait suci itu, dengan kenaikannya dan kenaikannya ke surga. Jadi dia tidak berlalu gitu. Karena poin yang mau disampaikan itu sebenarnya itu kedatangan anak manusia, tapi itu berlaku dua arah Pak. Anak manusia yang dinyatakan dan dimuliakan. Kristus itu dimuliakan ketika dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa, itu dia dimuliakan. Jadi itu merujuk kepada hal itu. Gitu ya Pak ya. Jadi angkatan Nggak boleh tanya satu lagi? Ya silakan. Dari kita tahu ya bahwa kita kan harus menguji setiap roh itu kan. Ada dia 1 Yohanes 4 ya. Ya. Nah, boleh kasih saran nggak ya? Maksudnya ini kan pendengarnya lumayan banyak ya, hampir 1000 orang. Kita tahu lah sekarang banyak pengajaran di YouTube dan
banyak macam lah ya. Kemarin ada Kristen progresif yang kita tahu itu sesat. Tapi gimana cara kita untuk membeda-bedakan ya roh-roh itu gitu loh, bahwa pengajaran itu tidak sesat, bahwa apa yang diajarkan oleh pendeta itu sesuai dengan kebenaran. Karena kadang kan memang agak ini ya, agak ada yang abu-abu bilangnya, nanti mereka klarifikasi, oh iya kita percaya Yesus, padahal sebelumnya dia bilang Yesus itu adalah ada yang bilang kemarin saya dengar Yesus itu Tuhan minor, Allah Bapa, Tuhan mayor. Nah, saya bingung tuh denger pengajaran kayak begitu. Kira-kira ada saran nggak gitu dari Kak Elia, bagaimana kita bisa berjaga-jaga di akhir zaman ini supaya kita nggak tersesat, Kak, dengan pengajaran-pengajaran yang seperti itu ya? Ya, belajar. Itu aja sih, Pak. Belajar. Belajar dengan benar. Belajarlah dari gereja-gereja yang udah lama, gereja-gereja purba, seperti kamu bisa belajar kepada Katolik, kepada Ortodoks, kepada Protestan tradisional. Kamu boleh belajar di situ. Yang pengajaran poin dan intinya itu saling melingkupi. Gitu. Jadi ya belajar, lihat pengajaran para rasul. Yang rasulia bagaimana. Nggak ada di luar itu. Nggak ada secara instan, biarlah Roh Kudus beri saya hikmat, tapi nggak belajar ya buat apa? Tuhan bilang mintalah, ketuklah dan carilah. Kamu ketuk, minta saja Tuhan beri saya kepintaran biar saya bisa bedakan ajaran sesat. Tapi kita tidak cari kerajaan Allah, kita tidak akan menambahkan dan kita tidak akan tertambah apapun. Karena carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gitu. Jadi belajar. Ya, itu yang penting. Jangan berharap kita pintar instantly. Mantap. Jatuh dari langit pengetahuan. Kenapa kita nggak saling memahami aja sudut pandang yang berbeda ini? Tapi kan masih di dalam Kristus, satu tubuh itu kan banyak anggota. Ya, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada ginjal, ada apa segala macam. Ya. Itu poin yang mau saya highlight sebenarnya. Jadi saya meskipun saya Protestan, saya nggak pernah anti Katolik. Meskipun ada oknum-oknum Katolik yang ngejelek-jelekin gereja saya loh. Kamu itu heresi, sesat, ya, tidak ada surga di sana, bla bla bla. Ya nggak apa-apa, saya terima-terima aja. Wong itu your opinion, gitu loh. Itu opini kamu. Yang tahu saya, buah saya, bagaimana saya, itu hanya Tuhan dan saya. Gitu, ya. Yang lain juga ngutuk kita apa segala macam, ya enggak apa-apa gitu loh. Ya, perbedaan kecil menurut saya tidak masalah, tapi untuk hal yang mendasar yang mau kita kepada keselamatan, ya saya pikir nggak relevan lah kalau sampai berbeda begitu ya. Makanya saya mau ngajak teman-teman di sini ya, jangan sampai salah paham kepada teman Kristen yang berbeda gereja begitu, biar nggak saling ribut. Kalau kita saja, antar kita saja sudah ribut, bagaimana kamu berharap membawa jiwa kepada Tuhan? Begitu ya. Iblis senang dengan pertengkaran. Oke, terima kasih banyak Kak Elia. Semoga kita di sini yang mendengarkan, ya kita semuanya punya kehausan untuk belajar firman lebih lagi ya Kak Elia. Ya. Supaya kita dibuka